Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus. Shalom. Ya, selamat datang dalam pemahaman Alkitab Mingguan GKI Salatiga. Hari ini Selasa 27 Juli 2021. Dan saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Tuhan atas karena rahmatnya saja kita boleh diberikan kesempatan untuk berjumpa meskipun secara virtual dalam pemahaman Alkitab Mingguan melalui YouTube saat ini. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, tanpa memperpanjang waktu, mari saya mengajak kita untuk memulai PA kita hari ini dengan berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih Tuhan, khususnya di saat ini kami boleh diperkenankan Tuhan untuk berjumpa dalam pemahaman Alkitab Mingguan. Bahwasannya kami akan disapa oleh firman Tuhan, dan karena itu kami memohon agar pemahaman yang diberikan oleh pemandu PA dapat menjadi berkat dan kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa dan harapan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, hari ini kita akan dilayani oleh seorang pemandu, dan pemandu ini adalah Kak Hani Handayani Cahyadi. Jelas bahwa Bapak Ibu sudah mengenal Kak Hani, dan beliau akan memandu kita untuk memahami sedikit dari firman Tuhan dan tema yang akan kita renungkan bersama dalam pemahaman Alkitab kita hari ini, yaitu mujizat dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih makna dari mujizat, pun bagaimana mujizat itu dapat kita rasakan dan refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari bersama-sama kita masuk dalam pemahaman Alkitab kita hari ini. Dan sebelum itu, saya mengajak kita untuk bersama-sama menyanyikan pujian Mujizat Itu Nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata.
Shalom, Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian. Kembali lagi kita berjumpa di dalam pemahaman Alkitab online GKI Salatiga. Yang menjadi tema perenungan kita hari ini adalah mukjizat dalam kehidupan sehari-hari, dan yang menjadi bacaan kita adalah 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 44. 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 44. Bacaan kita hari ini adalah tentang mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Sebelum kita membacanya, saya ingin mengajak Ibu Bapak untuk mengetahui sedikit fakta tentang Elisa. Nabi Elisa mungkin memang tidak terlalu kita kenal sejarah dan juga cerita hidupnya. Hal ini terjadi mungkin karena nama Elisa hanya disebut sebanyak 58 kali dan hanya terdapat di dalam 3 kitab di dalam Alkitab. Jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan gurunya, Elia, seorang nabi besar yang namanya disebut sebanyak 124 kali dan terdapat di 10 kitab. Tapi jangan salah, karena mukjizat yang dilakukan oleh Elisa itu ternyata 2 kali lipat lebih banyak dibanding dengan Elia. Jadi sebenarnya kita dapat melihat Nabi Elisa ini dari 2 sisi, spektakuler dan juga sederhana. Dikatakan spektakuler karena mukjizat yang Elisa lakukan itu ada yang hebat-hebat, seperti misalnya ia bisa membangkitkan orang mati, atau salah satu kisah yang terkenal dari Elisa itu adalah menyembuhkan Naaman, seorang panglima raja yang kena sakit kusta. Bahkan tulang belulang Elisa ketika ia sudah mati pun dapat membangkitkan orang mati. Jadi orang mati membangkitkan orang mati. Spektakuler gitu ya. Tapi ada juga beberapa mukjizat Elisa itu yang disebut sederhana, disebut sebagai mukjizat yang sederhana karena ia akrab dengan kebutuhan dan kegiatan sehari-hari. Seperti misalnya kebutuhan ekonomi dan juga kebutuhan makanan. Kebutuhan ekonomi terdapat di dalam kisah minyak seorang janda yang tidak habis-habis dituang ke dalam beberapa bejana, padahal hanya dari buli-buli minyak sebuah wadah yang kecil sekali. Ataupun tentang kebutuhan pangan, kebutuhan makan sehari-hari seperti yang terdapat di dalam 2 bacaan kita pada hari ini. Mari sekarang kita membacanya satu persatu. Yang pertama, 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 41. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu." Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah!" Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung." Dilemparkannyalah itu ke dalam kuali serta berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan." Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Seperti yang kita baca, mukjizat Elisa dalam bacaan ini adalah tentang menetralisir makanan yang beracun. Kemungkinan besarnya racun itu berasal dari labu liar yang dipetik oleh bujang Elisa. Menurut salah seorang penafsir, labu liar itu sejenis labu yang lonjong, lalu pipih, tapi rasanya itu pahit
dan bisa menyebabkan sakit perut dan muntaber jika dimakan. Awalnya mungkin mereka menduga labu itu merupakan sayuran lain yang bentuknya sama dengan yang mereka kenal. Tapi ternyata yang mereka petik justru yang beracun. Hal ini luput dari perhatian bujang Elisa, selain karena mereka nggak tahu, juga karena sepertinya bujang itu sendiri dan juga orang-orang yang sudah ada di dalam ruangan itu sudah sangat kelaparan. Di ayat ke-38 kita diberitahu bahwa di Gilgal saat itu sedang terjadi kelaparan. Inilah kisah kita yang pertama. Sekarang mari kita baca bagian yang kedua. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka bisa makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam perikop ini, Elisa mengadakan mukjizat yang lagi-lagi berhubungan dengan makanan. Kali ini ia memberi makan 100 orang dengan cukup, bahkan ada sisanya, padahal ia memberi mereka makan hanya dengan 20 roti jelai dan gandum yang diberikan oleh seseorang dari Baal Salisa. Roti dan gandum ini sebenarnya dapat dikatakan sebagai persembahan personal gitu ya, yang ditujukan pribadi untuk Elisa yang pada saat itu berperan sebagai abdi Allah. Jadi sebenarnya ada kata hulu di sana gitu kan ya, dan hulu itu dapat diartikan sebagai awal atau yang pertama. Jadi kalau dikatakan roti hulu, roti itu adalah merupakan panen pertama atau hasil sulung yang diperoleh dari usaha orang tersebut. Dan kalau Elisa mau, sebenarnya ia bisa aja gitu ya menyimpan roti jelai itu untuk persediaan makannya untuk beberapa hari ke depan, misalnya persediaan makannya sendiri. Tapi Elisa tidak melakukan hal itu. Sebaliknya, ia malah menyuruh salah seorang pelayannya untuk menghidangkan makanan itu bagi orang lain. Jadi hadiah yang ia terima secara cuma-cuma dalam arti yang positif juga ia berikan kepada orang lain secara cuma-cuma, juga dalam arti yang positif. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, kedua kisah ini memperlihatkan kepada kita betapa Elisa itu adalah seorang nabi yang sangat peduli terhadap sesamanya, terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau kita perhatikan, semua hal yang dilakukan oleh Elisa itu ia lakukan bukan demi kebutuhan dirinya sendiri, melainkan demi kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarnya. Di dalam bacaan yang pertama, ketika Elisa menyuruh bujangnya untuk membuat makan bagi banyak orang, padahal ia sama-sama sedang dalam keadaan yang kelaparan, maka dapat dikatakan bahwa Elisa sedang menunjukkan kepeduliannya terhadap mereka. Ia mau supaya orang banyak itu dapat tetap makan, sekalipun dengan makanan yang sederhana, dengan sayur-sayuran. Dan ketika Elisa berusaha menetralkan makanan yang beracun itu juga ia lakukan supaya orang-orang yang sedang kelaparan itu tidak semakin menderita. Masa udah kelaparan, sekalinya dapat makan, makanannya beracun gitu ya. Itu kan sama aja dengan udah jatuh ketiban tangga. Dan Elisa gak mau orang lain itu semakin menderita. Ia peduli terhadap mereka. Di dalam kisah yang kedua juga begitu. Ketika Elisa memberikan rotinya bagi makan orang lain, itu pun ia lakukan supaya bukan hanya dirinya sendiri yang tercukupkan, tapi juga ke 100 orang yang ada di hadapannya. Semua kisah ini menunjukkan kepedulian Elisa terhadap orang lain. Dan sepertinya
itikat baik dan kepedulian Elisa inilah yang menjadi alasan Tuhan mengizinkan dua mukjizat itu terjadi. Itu artinya mukjizat itu bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari asalkan ada kepedulian atau rasa peduli kita terhadap sesama di dalamnya. Bahkan bisa dikatakan ketika kita bisa memberikan atau memunculkan perasaan peduli, itu adalah mukjizat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan sehari-hari. Mukjizat itu kan adalah sebuah kejadian atau perbuatan yang ajaib yang tidak dapat dinalar dengan pemikiran kita. Kalau ada orang yang sedang susah lalu ia memikirkan dirinya sendiri, tentu hal itu merupakan hal yang masuk akal begitu ya, hal yang mudah dicerna dengan pemikiran kita. Jadi itu bukan mukjizat. Tapi lain halnya ketika ada orang yang justru sedang kesusahan, juga sedang sama-sama susah, tapi ia masih mau peduli dan beritikat baik dengan orang lain. Bukankah hal ini sebenarnya aneh dalam tanda kutip begitu ya, dan tidak terlalu masuk akal? Tapi ini baru yang namanya mukjizat. Sesuatu yang mengherankan sekaligus mengharukan dan menghangatkan hati kita. Dan bukankah sebenarnya kita sedang menjalankan dan merasakan mukjizat ini? GKI Salatiga memiliki program GKI Salatiga Peduli. Dan seperti yang kita tahu, tentu dana yang dibutuhkan untuk mendukung program ini adalah persembahan khusus dari umat di luar persembahan mingguan biasa. Dan ketika program GKI Salatiga Peduli masih bisa berlangsung lebih dari setahun, masih bisa berlangsung sampai saat ini, saat di mana sebagian besar dari kita masih sama-sama berada di pandemi yang berkepanjangan, di keadaan yang tidak mudah, tapi kita sebagai sesama umat Allah masih mau menyisihkan dari apa yang kita punya untuk tetap bisa peduli dan membantu yang lain. Bukankah hal ini merupakan sebuah kabar baik yang mengherankan sekaligus menghangatkan kita? Dan juga, bukankah hal ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa mukjizat itu memang benar-benar bisa terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, asalkan kita masih memiliki atau mau peduli terhadap sesama. Kepedulian memang adalah modal utama dari terjadinya mukjizat sehari-hari. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, semoga pengantar ini cukup untuk membantu kita dalam berdiskusi lebih lanjut. Pertanyaan yang akan kita diskusikan ada dua. Yang pertama, mengapa Elisa bisa peduli terhadap orang-orang di sekitarnya? Apakah hanya karena Elisa adalah abdi Allah, atau sekiranya ada hal lain yang mendorong Elisa mampu peduli terhadap sesama? Yang kedua, faktor apa saja yang dapat menimbulkan atau menumbuhkan kepedulian kita terhadap sesama umat manusia, dan hal apa saja yang bisa kita lakukan sebagai wujud kepedulian kita terhadap sesama sekalipun ketika kita dalam keadaan yang tidak mudah. Kedua pertanyaan ini dapat Ibu Bapak lihat juga di dalam Warta Jemaat yang bisa diakses soft copy-nya di website GKI Salatiga, ataupun juga jika Ibu Bapak memiliki hard copy dari Warta Jemaat yang telah dibagikan. Semoga kedua pertanyaan ini dapat membantu kita memahami bacaan pemahaman Alkitab kali ini dan bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menutup PA kita di dalam doa. Mari berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah ketika kami tidak hanya memiliki kesempatan untuk membuka, membaca, dan mendengarkan firman-Mu, tapi kami memiliki kesempatan untuk bisa mendiskusikannya, menggalinya lebih dalam, sehingga kami bisa menemukan makna yang relevan, yang sesuai, yang dapat menjawab pergumulan kehidupan kami sehari-hari. Kiranya melalui apa yang akan kami diskusikan, kami benar-benar bisa menyadari bahwa mukjizat yang Engkau berikan kepada kami dapat terjadi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau beserta kami di dalam waktu-waktu kami. Amin.
Selamat berdiskusi lebih dalam bagi Ibu Bapak sekalian dan selamat memahami Alkitab secara lebih utuh. Tuhan beserta kita semua.